perkenalkan namaku Amanda Nela Atmariani dengan NIM belakang 020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Sabira Putri Wahyudi dengan NIM P17127025029. Perkenalkan, nama saya Lukman Asep Hakim dari kelompok 8. Halo semua, perkenalkan nama saya Raisya Mutias dengan NIM belakang 038. Perkenalkan, nama saya Valentin Sarpa Volumbantorwan dengan NIM belakang 066. Saya akan membacakan materi tentang miologi. Miologi adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur, jenis, dan fungsi otot. Otot tubuh manusia. Jenis-jenis otot tubuh manusia. Otot rangka atau bahasa Latin skeletal striated muscle. Serabut otot bergaris striated, terbentuk tabung dan memiliki banyak inti sel. Menempel pada tulang melalui tendon. Bekerja secara sadar atau voluntary, artinya kita bisa mengontrolnya. Contoh, otot lengan, kaki, wajah. Otot jantung, cardiac striated muscle. Serabut otot bergaris, bercabang dan memiliki satu inti sel. Terletak di dinding jantung. Bekerja tanpa sadar atau involuntary, tetapi memiliki ritme teratur. Otot polos, smooth atau unstriated muscle. Tidak memiliki garis melintang atau not striated. Berbentuk panjang seperti batang yang meruncing di ujung. Memiliki satu inti sel. Bekerja tanpa sadar, involuntary. Materi kedua akan dilanjutkan oleh saya. Tempat melekatnya otot muscle attachment sheaths. Otot menempel pada tulang atau jaringan lain melalui beberapa struktur. Struktur yang pertama adalah ligamen, jaringan fibrosa yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ligamen kedua, aponeurosis, lembaran tendon dasar dan lebar. Struktur jaringan yang ketiga, tendon, pita jaringan kuat yang menghubungkan otot ke tulang. Bagian-bagian otot. 1. Origin atau asal otot. Bagian yang tetap saat otot berkontraksi. Biasanya lebih dekat ke pusat tubuh atau proksimal. 2. Insertion atau insersi. Bagian yang bergerak saat otot berkontraksi lebih jauh atau distal. Belly atau perut otot. Bagian tengah yang tebal dan berisi serabut kontraktil. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat pada otot atau connective tissues. Jaringan ikat berfungsi untuk menyokong, melindungi, dan menghubungkan otot satu sama lain. Yang pertama ada fascia atau fascia. Lapisan jaringan fibrosa yang menyelimuti otot, pembuluh darah, dan saraf. Mengikat struktur-struktur tersebut agar tetap pada tempatnya. Memungkinkan otot bergerak dengan bebas dan tidak saling bergesekan, berlebihan saat kontraksi. Selanjutnya adalah koordinasi antar otot atau coordination among muscle. Yang pertama ada agonis atau prime mover. Otot utama yang melakukan gerakan, misalnya otot biceps saat menekuk siku. Antagonis, otot yang berlawanan dengan agonis, misalnya otot triceps yang rileks saat biceps bekerja. Selanjutnya ada fiksator, menstabilkan asal otot agar gerakan lebih efisien. Selanjutnya ada sinergis, membantu kerja agonis dan menjaga kestabilan sendi saat bergerak.
Slide selanjutnya adalah muscle of the head. Otot kepala terbagi menjadi dua kelompok. Besar berdasarkan fungsi dan letaknya. Yang pertama ada otot wajah atau facial muscles, berfungsi untuk ekspresi wajah, tersenyum, mengernyit, menutup mata, dan sebagainya. Yang kedua ada otot pengunyah atau muscle of mastication, berfungsi untuk menggerakkan rahang saat makan. Di sini saya akan menjelaskan otot wajah atau facial expression muscle. Semua otot wajah dikendalikan oleh saraf facialis dan sebagian besar menempel di kulit. Makanya ketika otot wajah berkontraksi, kulit ikut tertarik, yaitu munculnya ekspresi. Nah, di sini saya akan menyebutkan kelompok-kelompok otot wajah beserta fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan otot yang ada di sekitar dahi dan kulit kepala, yaitu ada frontalis yang berfungsi mengangkat alis dan menimbulkan kerutan di dahi, seperti ekspresi terkejut. Lalu yang kedua ada occipitalis yang fungsinya menarik kulit kepala ke belakang. Lalu juga ada epicranius yang merupakan gabungan dari frontalis dan occipitalis yang dihubungkan oleh epicranial aponeurosis, yaitu lapisan tendon datar di kepala. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan otot-otot yang ada di sekitar mata. Yang pertama ada orbicularis oculi, fungsinya untuk menutup kelopak mata seperti berkedip. Lalu ada juga corrugator supercilii, fungsinya untuk menarik alis ke bawah dan ke dalam, seperti ekspresi marah atau berkerut. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan otot-otot yang ada di sekitar hidung. Yang pertama ada nasalis, fungsinya yaitu melebarkan atau menutup lubang hidung. Lalu juga ada procerus, fungsinya untuk menarik kulit antara alis ke bawah, menimbulkan lipatan di batang hidung, seperti ekspresi marah atau bingung. Lalu ada otot-otot di sekitar mulut. Otot-otot ini bertanggung jawab atas berbagai ekspresi, seperti tersenyum, cemberut, meniup, dan berbicara. Yang pertama, ada orbicularis oris. Fungsinya itu menutup mulut dan mengatupkan bibir, misalnya saat bersiul. Lalu ada juga bucinator. Fungsinya menekan pipi ke arah gigi, membantu saat meniup atau mengunyah. Lalu juga ada zygomaticus major dan minor, yaitu fungsinya menarik sudut mulut ke atas, seperti tersenyum. Lalu juga ada risorius, menarik sudut mulut ke samping, senyum datar. Lalu ada juga levator labii superioris, yaitu mengangkat bibir atas. Lalu depressor labii inferius, fungsinya menurunkan bibir bawah. Depressor anguli oris, menurunkan sudut mulut, ekspresi sedih. Lalu ada pun mentalis, menonjolkan dagu, mengerutkan dagu, seperti ekspresi berpikir atau marah. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan otot-otot yang ada di sekitar telinga. Auricularis anterior, superior, dan posterior. Fungsinya yaitu menggerakkan daun telinga ke depan, atas, dan belakang. Pada manusia gerakannya kecil. Selanjutnya di sini aku mau menyebutkan otot-otot yang ada di kepala beserta fungsinya. Orbicularis oculi, menutup kelopak mata seperti berkedip, mengipit, atau menutup kuat. Orbicularis oris, menutup mulut, membantu berbicara, bersiul, dan mencium. Epicranius, otot besar di kulit kepala yang terdiri dari 3 bagian. Frontal belly, mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Epicranial aponeurosis, menghubungkan frontal dan occipital belly. Occipital belly, menarik kulit kepala ke belakang. Masseter, mengangkat rahang, mengunyah. Temporalis, menutup dan menarik rahang. Zygomaticus major, menarik sudut mulut ke atas dan keluar, yaitu ekspresi senyum. Depressor anguli oris, menarik sudut mulut ke bawah, yaitu ekspresi sedih atau cemberut. Bucinator, meniup dan membantu mengunyah. Sternocleidomastoid, menoleh, menunduk, dan bantu napas. Di sini saya akan menjelaskan otot pengunyahan atau muscles of mastication. Jadi semua otot pengunyahan dikendalikan oleh saraf trigeminus, cabang mandibular atau cranial nerve tree. Fungsinya untuk menggerakkan rahang bawah atau mandibula yang membuka, menutup, dan menggeser rahang. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada masseter, terletak di sisi luar rahang bawah yang berfungsi untuk mengangkat mandibula atau menutup mulut. Otot ini kuat banget dan digunakan saat menggigit yang keras. Lalu yang kedua ada temporalis, terletak di sisi kepala atau di daerah pelipis yang berfungsi untuk mengangkat dan menarik rahang ke belakang, yang ikut membantu saat mengatupkan gigi. Lalu yang ketiga ada medial pterygoid yang terletak di bagian dalam rahang bawah yang berfungsi untuk mengangkat rahang bawah dan membantu gerakan ke samping saat lagi mengunyah. Lalu yang terakhir ada lateral pterygoid terletak di atas dan di dalam dari medial pterygoid yang berfungsi untuk menarik rahang ke depan
atau proktaksi dan membantu membuka mulut. Lalu saya akan menjelaskan di slide selanjutnya, yaitu otot tambahan kepala. Selain dua kelompok utama di atas, ada beberapa otot kecil lain yang juga termasuk otot kepala. Yang pertama ada platysma, yang meski termasuk otot leher superficial, sebagian serabutnya melekat di rahang bawah dan kulit wajah bawah, membantu menurunkan rahang dan menekankan kulit leher. Yang kedua ada levator palpebrae atau superioris, yang mengangkat kelopak mata atas yang dikendalikan oleh saraf oculomotor atau CN3. Lalu yang terakhir ada superior, inferior, medial, lateral rectus plus oblique muscles atau otot-otot bola mata yang mengontrol arah pandangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang muscle of the neck atau otot pada leher. Nah, otot pada leher ini mempunyai fungsi ada 4 ya. Yang pertama itu menggerakkan kepala dan tulang belakang leher. Yang kedua, membantu proses menelan dan bernafas. Yang ketiga, menjaga posisi kepala tetap stabil. Yang keempat, melindungi pembuluh darah besar dan saraf di leher. Selanjutnya ada otot wajah atau facial expression muscles. Nah, yang pertama ada otot platysma. Otot ini adalah otot tipis yang terletak tepat di bawah kulit, termasuk lapisan fasia superficial. Nah, asalnya atau originnya tepi atas dada atau manubrium sterni dan bahu atau clavikula. Dan insersinya berada di bagian bawah rahang bawah. Mandibula atau yang bisa disebut tuh mandibula dan kulit wajah bagian bawah. Nah, otot ini memiliki fungsi untuk menegangkan kulit leher, misalnya saat marah atau takut. Nah, yang kedua itu menarik sudut mulut ke bawah. Yang ketiga itu membantu menurunkan rahang bawah. Lalu, dia memiliki saraf. Sarafnya ini adalah cabang dari nerve facialis. Yang kedua ada otot sternocleidomastoid atau yang biasa disingkat yaitu SCM. Nah, otot ini adalah otot besar yang tampak jelas di sisi leher. Nah, asalnya itu ada di dua kepala yang dari manubrium sterni atau sternal head dan clavikula atau clavicular head. Insersinya berada di tulang temporal bagian mastoid process dan linea nuceps superior. Nah, otot ini memiliki fungsi, yaitu pertama, jika satu sisi berkontraksi, maka dia akan memutar kepala ke sisi berlawanan. Yang kedua, jika kedua sisi berkontraksi, maka akan terjadinya menundukkan kepala atau fleksi. Nah, otot ini memiliki saraf nerve accessorius atau cranial nerve 11 dan cabang dari saraf cervical cranial 2 dan cranial 3. Selanjutnya, fungsi utama otot leher yaitu otot leher memiliki 3 kelompok otot. Yang pertama, superficial yang memiliki contoh yaitu otot platysma dan SCM. Memiliki fungsi menggerakkan kepala dan menegangkan kulit leher. Yang kedua, suprahyoid yang memiliki contoh yaitu digastrit dan mylohyoid yang memiliki fungsi mengangkat hyoid dan membantu menelan. Yang ketiga, infrahyoid memiliki contoh sternohyoid dan omohyoid memiliki fungsi menurunkan hyoid dan laring.